jangan pernah percaya kalau ada yang bilang, oh enggak, dengan kami atau dengan saya tidak ada resikonya. Itu kemungkinan cuma 2, antara bohong atau baru ngerjain 1-2 kasus, sehingga nggak ada resiko. Ini Kak Dara ketawa mungkin agak relate ya kayak. Bener semua soal ini dokter. Halo Dokter Beta. Nah, Dok, hari ini sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih, kita sudah kedatangan seorang penyanyi dan juga pasien Dokter Beta. Halo Kak Dara. Halo Yohana. Hai, sehat-sehat Kak? Sehat. Nah, jadi Dok, Kak Dara Queen ini kan pernah melakukan sebuah tindakan sama Dokter Beta, dan tindakannya itu namanya secondary rhinoplasty, betul ya? Yeah. Nah, Dok, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol nih hari ini tentang apa sih tindakannya, mungkin boleh dokter jelaskan dulu dong Dok, sebetulnya tindakan secondary rhinoplasty itu apa sih Dok? Oke, jadi secondary rhinoplasty itu per definisi itu adalah operasi lanjutan, jadi operasi lanjutan setelah operasi rhinoplasty sebelumnya. Tidak melihat sudah berapa kali, walaupun kata-katanya secondary, tapi lebih ke operasi lanjutan. Jadi mau ketiga, keempat, kelima tetap kita nyebutnya secondary rhinoplasty. Jadi operasi yang ada operasi sebelumnya. Oke, jadi sebenarnya nggak harus kedua banget. Enggak, ya. Oke, nah tadi Kak Dara nih kan katanya Kak Dara sudah pernah menjalani sama Dokter Beta. Iya. Nah mungkin Kak Dara boleh nggak Kak diceritain? Aku penasaran juga nih sebetulnya kenapa sih waktu itu Kakak sampai bisa menjalani si secondary rhinoplasty ini? Iya, karena aku ini sudah melakukan yang pertama dan itu memakai implan ya Dok, dan sangat amat mengecewakan gitu. Jadi aku memutuskan untuk melakukan operasi ini yang kedua bersama Dokter Beta. Oke, nah tandanya waktu itu yang pertama hasilnya tandanya kurang memuaskan lah ya Kak. Iya. Ada masalah nih. Ada masalah. Oke, nah itu mungkin boleh diceritain Kak, waktu akhirnya Kakak, aduh bermasalah nih hasil yang pertama. Oke, tandanya saya perlu nih melaksanakan yang kedua. Nah, sebuah perbaikan itu ekspektasinya apa nih waktu itu sebelum Kakak menjalani tindakan, dan mungkin setelah sudah selesai nih, udah ditindak sama Dokter Beta, hasilnya gimana Kak? Perasaannya setelah itu? Jadi sebelum melakukan operasi yang kedua ini, aku kan pastinya nyari-nyari dokter mana yang bagus. Dan aku tuh nge-compare dokter bukan 1, 2, 3 banyak gitu. Sampai akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakannya, dilakukannya bersama Dokter Beta gitu kan. Terus aku yakin karena bakal bagus, dan ternyata hasilnya memang bagus gitu. Jadi aku lihat juga natural banget kan. Banget. Iya. Oke, tandanya hasilnya puas ya. Dan memang tandanya juga memperbaiki yang sebelumnya yang pertama. Benar. Iya. Nah, Dok, ngomong-ngomong soal memperbaiki itu Dok, tadi kan tandanya secondary rhinoplasty ini sederhananya dia tindakan untuk mengkoreksi ya, atau dia membenahi lah tindakan yang sebelumnya. Nah, dari perspektif dokter nih, kapan sih pertimbangan medisnya itu seorang pasien dikatakan, oh ini perlu nih untuk ditindak ulang gitu. Nah, pertimbangan medisnya apa? Jadi biasanya bisa sering itu datang dari pasien. Karena kepuasan itu keinginan itu biasanya muncul dari pasien. Nah, ketika pasien datang dengan problem yang ingin dikoreksi, biasanya nanti ada problem, ada 2, subjektif atau objektif. Kalau subjektif tuh saya merasa kurang ini, kurang itu. Nah, objektif kita bisa akan menilai secara objektif. Oh, ini masih bisa kok ini juga problem, bisa sekalian dikoreksi, bisa enggak, atau ini memang harus dikoreksi, kalau enggak nanti keinginan yang subjektif tadi nggak akan bisa terkoreksi. Jadi sederhananya adalah kita sebagai dokter hampir tidak pernah menyarankan untuk operasi sekunder, kecuali misalnya infeksi atau penipisan kulit yang mau jebol, atau kayak alergi, penolakan dari implan atau semacamnya, itu kita bisa menyarankan. Tapi kalau sisanya lebih ke subjektif dari pasien. Tandanya sudah sampai membahayakan kesehatan ya Dok ya? Ya, itu biasanya kita akan menyarankan. Tapi kalau yang kayak tadi bentuk-bentuk yang kurang cocok, itu lebih ke subjektif pasien. Dibiarin pun nggak apa-apa, tapi kalau pasien mau mengkoreksi, kita akan bantu untuk menilai dan melakukan perubahan gitu. Nah tandanya ngomong-ngomong soal ini nih Kak Dara, tadi penjelasan Dokter Beta, tandanya waktu itu Kak Dara, apakah memang sudah sampai membahayakan kesehatan Kakak nih, sehingga Kakak merasa tandanya harus untuk melakukan tindakan ulang, dan bagaimana sampai akhirnya Kakak bisa menemukan Dokter Beta dan Maya pada Hospital waktu itu yang di Surabaya ya kan? Iya benar. Jadi tuh
kasus aku tuh kebetulan tadi udah salah satunya disebutin sama dokter Beta ya. Jadi penipisan kulit. Jadi itu tuh sampai tanpa harus siang hari kena sinar matahari pun kayak gini aja itu udah kelihatan banget gitu. Bagian hidungku ini tipis banget si silikon si implannya itu udah kelihatan beningnya gitu sampai mau jebol karena kulitnya tipis. Jadi aku ya memang harus ditindaklanjutin kan untuk secondary rhinoplasty itu sendiri gitu. Oke, dan akhirnya sampai bisa, tadi kan kakak bilang ada beberapa pilihan nih. Iya, nah, bener. Sampai memantapkan hati, oke, di Mayapada Hospital Surabaya deh gitu. Karena memang udah jelas ya, pertama itu di rumah sakit bukan di klinik. Terus pastinya itu aman banget kan. Iya, betul. Dengan sebelum melakukan tindakan operasi harus banyak dari A sampai Z gitu, dan itu biasanya aku rada kaget sih sebenarnya karena sebelumnya aku kan nanya-nanya bukan hanya di satu tempat aja gitu, tapi memang yang lainnya tuh rata-rata di klinik gitu. Itu nggak sedetail dengan si rumah sakit Mayapada ini gitu. Jadi oke gitu, dan kebetulan memang dokter Beta bertugas di rumah sakit Mayapada, jadi aku memutuskan untuk di rumah sakit itu sama dokter Beta gitu. Tuh, dan hasilnya setelah sudah selesai sesuai ya kayak. Iya, sesuai yang aku mau. Tandanya itu mempengaruhi kepercayaan diri dan pastinya juga tandanya jadi lebih sehat ya badannya ya. Iya. Oke, nah tandanya Dok, aku penasaran apa sih ada hal spesial gak di dalam tindakan Mayapada Hospital ini yang membuat second rhinoplastinya itu jadi bisa lebih sehat gitu atau lebih aman gitu dibandingkan tempat-tempat lain? Jadi kalau operasi di rumah sakit untuk beberapa, jadi gini, operasi kecantikan itu kan banyak. Dari cuman kayak buang tai lalat, ngecilin kuping, bikin lipatan mata, sampai yang besar banget kayak operasi pakai iga, ngencengin perut atau tummy tuck, ngoncongin payudara dan lain-lain. Nah, untuk beberapa tindakan saya secara pribadi lebih merasa kenyamanan dan keamanan pasien itu lebih bisa dicapai kalau di rumah sakit. Yes. Bukan artinya di klinik tidak aman atau tidak boleh, tapi kemudahan untuk mencapai keamanan dan kenyamanan itu lebih mudah di rumah sakit dibandingkan fasilitas yang lebih terbatas, begitu. Dan saya memang dari dulu sudah nyaman kalau operasi besar-besar itu di rumah sakit gitu. Karena secara hygiene itu juga sudah terjamin semua, dan paketnya juga kalau Kak Dara bilang tadi sudah all in semua ya. Jadi betul, dan rumah sakit yang memang terakreditasi dengan baik, kan kebetulan juga rumah sakit Mayapada akreditasinya sudah GCI. Yes, betul. Nah, tandanya nih aku penasaran kalau seandainya Dok ada pasien-pasien nih mungkin Maya Friends di luar sana yang mungkin sekarang lagi kepikiran juga nih kayak Kak Dara mungkin mau dong melakukan rhinoplasty gitu, atau mungkin mereka juga relate dengan cerita Kak Dara yang mungkin ada sebuah hal yang harus diperbaiki dari tindakan pertamanya. Nah, mungkin aku mau nanya ke Kak Dara dulu, apa pesan-pesan kakak untuk Maya Friends di luar sana? Gimana sih kalian merasa oke, kalian sudah harus nih untuk melakukan tindakan perbaikan gitu, jangan takut gitu, atau kalian harus tetap mempertahankan kesehatan kalian dengan melakukan secondary rhinoplasty? Iya, yang jelas kalau untuk aku, karena aku melakukan secondary rhinoplasty ya, kalau kalian sudah merasa bentuk hidung kalian gak baik-baik aja dengan operasi sebelumnya, ya memang harus dilakukan tindakan selanjutnya gitu. Dan kebetulan kan aku pribadi ini pakai menggunakan teknik tulang iga ya Dok. Jadi tuh memang tulang iga yang dipakaikan di penggantinya si implan itu. Jadi tuh memang untuk seumur hidup lebih aman juga ya Dok, dibanding implan. Atau kalau implan namanya juga benda asing kan yang masuk ke badan gitu. Jadi pasti mungkin ada expirednya, tapi kalau misalnya dari badan sendiri kan lebih oke gitu. Dia jadi bisa menyatu ya seiring berjalannya waktu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Kak Dara. Nah, aku sekarang mau nanya pesannya mungkin hampir mirip dikit, tapi mungkin kalau dari dokter bagaimana pesan untuk Maya Friends di luar sana yang mungkin mereka sekarang sedang kepikiran tertarik deh pengen rhinoplasty, tapi kan kadang suka ada takut, resikonya gimana gitu. Mungkin ada dari pesan segi medisnya Dok? Sebenarnya ini pesannya rutin saya sampaikan kalau saya menyampaikan apapun podcast simposium tentang estetik, karena ada 3 hal sederhana yang
yang pasien itu harus ambil waktu untuk mempelajari itu kalau mau melakukan prosedur estetik. Kenapa? Karena prosedur estetik itu tidak ada daruratnya. Kan nggak ada orang pengen mancung, kalau nggak dimancungin terus sakit, nggak ada. Orang pengen bikin lipetan, kalau nggak dibikin lipetan terus terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, nggak ada. Jadi punya waktu untuk research, untuk belajar. Kenapa? Karena semua prosedur itu ada resikonya. Jadi tidak ada prosedur yang tidak ada risikonya. Sederhananya, pakai salep aja itu bisa alergi, bisa kulit, apalagi operasi yang diiris segala macam. Nah, satu yang harus dicari tahu, siapa yang mau ngerjain. Siapa yang mau ngerjain berartinya dasar pendidikannya apa, kompetensinya apa, dia ahli apa. Karena di luar sana, di era media sosial ini banyak sekali orang-orang yang menawarkan hal yang sama dengan kita, tapi tidak punya kompetensi. Terus dan jangan sungkan tanya lulusan mana segala macam, boleh, memang itu hak pasien untuk tahu. Terus yang kedua, misalnya pengen rinoplasti, caranya gimana? Harus mau dan harus bisa menjelaskan. Kalau tidak mau dan tidak bisa, berarti ada sesuatu yang ditutupi. Karena dengan kita tahu caranya, berarti tahu resikonya. Itu tadi. Jangan pernah percaya kalau ada yang bilang, oh enggak, dengan kami atau dengan saya tidak ada resikonya. Itu kemungkinan cuma dua, antara bohong atau baru ngerjain 1-2 kasus, sehingga nggak ada resiko. Ini kadang ketawa-tawa mungkin agak relate ya kayak. Bener semua soal ini dokter. Enggak, soalnya kadang pasien itu tertarik oleh satu prosedur tuh karena ngelihat temen, ngelihat media sosial, terus ngelihat harga. Jadi ikut-ikutan padahal belum punya alasan yang bulat terus, ini murah, terus udah gitu ketemu sama yang memberikan jasa, janjinya manis semua. Terus enggak, kok teman saya semua baik-baik saja. Ngelihat tuh jangan temennya, tapi diambil misalnya yang dikerjakan di tempat itu 1.000 gitu, yang bermasalah berapa ratus. Nah kayak gitu. Yang terakhir adalah kalau dimasukin sesuatu, misalnya implan, apa, harus tahu implannya apa, bahannya, resikonya apa. Karena setiap barang yang dimasukin, itu kan kita yang megang. Kita yang harus tahu itu semua. Nah, minimal yang mau melakukan itu bisa menjelaskan 3 itu. Nah, kalau mau ada tambahannya, adalah yang keempat adalah tempatnya. Tempatnya seperti apa? Apakah aman? Apakah tempatnya punya kualitas? Segala macam. Karena kita juga ketika datang kan bisa ngelihat. Yang paling, sebenarnya ada satu hal yang menjamin tempat itu aman secara medis, yaitu akreditasi tadi. Karena akreditasi itu kan secara objektif kita dinilai memang kita aman atau tidak, ya kayak gitu sih. Dan itu juga sudah melalui serangkaian tes pemeriksaan yang tidak mudah. Jadi kalau memang ini agak rumit ya, hanya sering masalah-masalah yang muncul di di dunia estetik ini ya karena itu ngegampangin itu tadi. Atau kena janji manis yang ya terlena lah ya kayak gitu. Jadi tempatnya sembarangan karena impulsif mau dong gitu, tapi ternyata kurang pencarian dan juga tempatnya ternyata juga tidak terpercaya dan tidak terakreditasi. Terima kasih banyak dok. Kak Dara nih, jadi sebelum kita menutup sesi kita hari ini, mungkin kakak ada sedikit closing statement untuk Maya Friends di luar sana yang mungkin sedang consider mau melakukan tindakan atau rhinoplasti atau tindakan estetik apapun ya. Nah, apa sih yang penting untuk di-consider dan juga bagaimana sih untuk mencari tempat yang tepat untuk melakukannya? Untuk teman-teman yang di luar sana mau melakukan tindakan secondary rhinoplasty atau yang baru pertama kali nih mau melakukan tindakan operasi hidung atau apapun itu, estetik itu wajib banget pertama tahu tempat kalian yang buat kalian itu tindakan di mana. Pastikan itu udah pasti bagus, aman, dan nyaman. Dan yang kedua, itu pastikan dokternya juga. Pendidikannya apa, pengalamannya segimana, itu wajib banget. Karena kecantikan itu kan buat diri kita sendiri nih. Jadi wajib banget tempat yang jelas dan dokternya yang berpengalaman, berpendidikannya juga jelas. Itu 2 ini sih yang aku pegang. Dan gak perlu jauh-jauh ke rumah sakit di luar negeri karena di Indonesia itu udah ada yang kelasnya udah internasional dari rumah sakitnya dan dari dokternya tersebut. Itu ada di Rumah Sakit Maya Pada bersama Dr. Beta Subakti.
Oke, thank you banget Kak, thank you banget. Dan semoga ini juga bisa jadi teman-teman pesan ya untuk dibawa pulang dan bisa memikirkan kembali nih dengan matang. Nah mungkin terakhir untuk Dokter Beta, tadi udah penjelasannya udah banyak banget dan sangat insightful. Mungkin boleh terakhir Dok untuk Maya Friends di luar sana ada sebuah closing statement mungkin ya. Iya. Jadi kata kuncinya adalah ini operasi kecantikan. Operasi kecantikan itu operasi pada orang sehat. Tidak ada daruratnya. Ya. Selalu sediakan waktu untuk tadi cari tahu, karena dan jangan mudah tergiur oleh hal-hal yang ada quotes yang saya pegang dari dulu sampai sekarang. Kalau itu terlalu indah untuk terjadi, itu berarti sesuatu yang tidak nyata. Too good to be true ya. If it is too good to be true, then it is too good to be true ya. Yes. Oke, jadi memang harus sesuai keinginan tapi tetap realistis. Realistis. Betul. Tetap mencari tahu. Dan ingat harga itu ada benchmark di mana ketika harga itu di bawah batasan itu pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Yes. Jadi misalnya, ini bisa kok murah. Nah kita kan nggak tahu di balik layar ada sesuatu trade off-nya ya kayak gitu. Oke, udah insightful banget konversinya. Terima kasih banyak Dokter Beta, terima kasih banyak Kak Dara. Nah, mungkin terakhir untuk Maya Friends di luar sana, kalau seandainya Maya Friends tertarik untuk tahu lebih lagi terkait rhinoplasty dan tindakan-tindakan lainnya di Maya Pada Hospital, jangan lupa untuk subscribe terus ya channel YouTube-nya di Maya Pada Hospital, dan boleh di like, subscribe, komen, dan juga follow di Instagram dan TikTok-nya @mayaPadaHospital. Sekian sesi kita hari ini, makasih banyak sekali lagi Dokter Beta dan juga Kak Dara. Dan untuk Maya Friends, salam sehat.